Kan pertanyaan kalian, pay attention buat setiap materi yang disampaikan hari ini. Nanti setelah narasumber kita melakukan presentasi, teman-teman bisa drop pertanyaan kalian di chat box. Nanti akan saya bantu sampaikan kepada narasumber. Oke, so are you ready, guys? Boleh diketik dulu di chat boxnya. Are you ready buat hari ini? Yang ready katakan yes. Boleh ketik yes. Oke, oke. Saya melihat semua sudah yes. Oke, tetap semangat ya. Tetap semangat dan jangan ngantuk yang udah mulai sayu-sayu segera cuci mukanya gitu ya, percik-percikin air di muka gitu ya. Jangan sampai kalian tertidur. Oke, buat Ibu Naftalia, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, halo. Selamat siang semuanya. Oke, semuanya udah istirahat ya. Tadi mungkin udah ikut sesi dari pagi kayaknya ya. Terus sekarang udah istirahat, udah mau mulai sesi lagi. Hari ini sesinya saya mau bawain tentang organizational culture. Nah, sebelumnya saya mau ngucapin makasih ya. Saya mau ngucapin thank you juga buat Binus karena sudah memberikan kesempatan juga ini buat Anabatik. Jadi kita bisa berkontribusi juga untuk acara ini gitu. Nah, kita lanjut aja. Sorry. Ya, walaupun ini sebenarnya udah dikenalin juga sama MC-nya, tapi kayaknya kurang enak gitu ya kalau misalkan dari aku sendiri juga nggak kenalan gitu. Mungkin untuk suasana presentasinya gitu, aku pengen kayaknya kita santai aja. Aku juga nggak mungkin manggil Mas Mbak gitu kan, Ibu Bapak, Saudari, Saudara, kayak kaku banget gitu kan. Jadi mungkin aku akan manggil teman-teman ya, teman-teman. Jadi kita hari ini suasananya santai aja gitu ya, biar nggak kaku gitu. Nama aku Naftalia Firsteri Zevanya. Teman-teman nanti boleh panggil aku Naftali, Nafta ya, Kak Nafta, Mbak Nafta gitu. Atau mungkin Ibu Nafta ya silahkan. Pokoknya teman-teman boleh panggil aku Naftali atau Nafta. Nah, di sini aku bagian dari people development gitu. Aku ada di tim people development. Kalau misalkan teman-teman mau tahu gitu ya, kayak people development itu apa sih gitu. People development itu memang bagian dari human capital. Mungkin ada beberapa orang kalau misalkan dengar human capital gitu ya, atau mungkin dengar tentang HR ya, HRD gitu. Pasti ujung-ujungnya kayak, oh HRD ya? Oh ada ini nggak? Ada lowongan nggak? Ada lowongan nggak? Gitu. Biasanya kan mereka seringnya kayak gitu. Atau misalkan dengar HRD, mereka ngebayanginnya tentang gaji gitu, penggajian. Sebenarnya di dalam human capital ini ada bagian-bagian yang lain, salah satunya ada timnya aku gitu, people development. Nanti kalau misalkan teman-teman mau tanya kayak, Kak, people development itu ngapain sih? Gitu, nanti boleh ditanyain. Nah, ini ada foto kantornya kita, fotonya PT Anabatik. Kalau teman-teman ke daerah Gading Serpong, teman-teman akan lihat head office-nya kita. Head office-nya kita itu benar-benar di seberang kampus UMN. Jadi kalau misalnya lewat, pasti ketemu head office-nya kita. Kayak gitu. Nah, untuk PT Anabatik sendiri memang kita bergerak di bidang IT. Gitu. Kalau misalnya teman-teman tadi lihat PT Anabatik Technologies ya, dari gambar fotonya juga kan, Anabatik Technologies itu kayak holdingnya. Nah, kalau dari aku sendiri, kan tadi ada line bisnisnya ya. Nah, kita di PT Anabatik Digital Raya, yang bagian mission critical tadi. Kayak gitu. Oke, nah kalau misalnya teman-teman pengen kenal gitu ya, kita pengen kenalan, pengen ngobrol-ngobrol, nanti bisa kontak aku. Di situ ada LinkedIn-nya, ada LinkedIn aku, ada Instagram, ada Facebook. Tapi kalau Facebook sih aku udah jarang pakai ya. Jadi mungkin lebih ke LinkedIn atau ke Instagram, nanti boleh kita sharing-sharing gitu ya. Saling tanya-tanya, ngobrol tuh boleh. Oke, nah kita lihat dulu nih. Nah, kita mau ngapain sih hari ini? Kita mau bahas apa aja gitu agendanya. Karena kita mau belajar tentang organizational culture, kita mesti tahu dulu nih gitu dari sejarah definisi organizational culture tuh apa sih? Mungkin aku bakal singkat kali ya, aku sebutnya OC gitu. Kayaknya karena kok
organizational culture takutnya belibet gitu ngomongnya. Jadi aku singkatnya OC aja ya. Kita mesti tahu dulu nih definisinya OC itu apa sih gitu. Terus siapa aja yang terlibat di dalam OC ini gitu. Kemudian kenapa ya sebuah organisasi itu penting punya OC, punya organizational culture. Kemudian juga ketika kita udah punya OC, gimana caranya kita bisa kenalkan OC ini ke karyawan kita, atau mungkin ke karyawan baru yang baru masuk di perusahaan itu, kemudian maintain-nya gimana ketika sudah ada OC, terus pasti kan ada challenge-nya nih, gitu. Challenge-nya apa aja sih? Dan terakhir, kalau misalkan ternyata dalam organizational culture ini, dalam OC kita butuh ada sebuah perubahan, gitu ya, apa memungkinkan? Bisa nggak gitu kita merubah OC-nya? Nah, untuk lebih lanjut lagi, aku akan setel video, ya teman-teman bisa lihat video ini. Paling nanti aku mau tanya sih pendapat teman-teman, OC itu apa? Gitu ya. Oke, aku bakal setel videonya. Sorry, suaranya masuk nggak? Kira-kira suaranya masuk nggak? Harusnya masuk sih. Bentar ya. Oke, masuk ya. Oke, aku setel. Introduce you to Jim. Hello, Jim. Let's follow Jim as he grows up, follows his dream, creates his own company, and learns a lot about organizational culture. Every human its own. A small family business. Mana Naftalia? Iya. Gambarnya nggak ada, Mbak. Oh, gambarnya nggak ada ya? Sorry. Aja ini di stop Iya. share, nanti baru share lagi. Oke, bentar ya. Aduh, sorry, gambarnya nggak masuk ya. Bentar. Nah. Oke, ini udah ada ya gambarnya ya? Udah masuk ya? Oke, kita ulang ya. Let me introduce you to Jim. Hello, Jim. Let's follow Jim as he grows up, follows his dream, creates his own company, and learns a lot about organizational culture. Every human organization creates a unique culture all its own. From a small family business operating in its hometown to a large global corporation spanning cultures and time zones, each organization has a distinct identity. Organizational culture is influenced by beliefs. What do we mean by beliefs and assumptions? Beliefs and assumptions come from the things that we hear, observe, and learn. They also come from the things that we try. Sometimes these things work, sometimes they don't. Then we rethink and try again, just like little Jim. Now let's follow Jim to the university. He meets friends and inspires them. Quick aside, it's important to give you a simple example. We talk about operating. 3 cheers for Jim and his friends as they graduate and team up to form an organization of their own. They decide together where they want to go. They create a family. They form teams which align and engage together to succeed in their market. But in order to succeed, organizations need to be able to adapt.
Let's watch Jim and his team as they strive for success together. The surface of an organizational culture, we have assumptions, beliefs, perceptions, thoughts, and feelings. These are taken for granted. We can't see them. Organizational culture is learned. It grows as we gain experience from our work and move on together over time. The lessons from the past shape our work and life strategies for the future and are important enough to pass on to the next generations, not only for their survival, but also for their development, evolution, and success. Oke. Nah, kita balik lagi. Bentar. Oke, teman-teman tadi udah nonton videonya. Aku pengen dengar pendapatnya dari teman-teman gitu. Mungkin 2 orang boleh, ya 2 atau 3 orang gitu. Teman-teman, apa sih organizational culture menurut teman-teman? Nah, aku pengen dengar pendapatnya teman-teman. Mungkin ada yang mau berpendapat? 2-3 orang boleh. Ini mau berpendapat langsung ya, Mbak Iya, Naftali? boleh. Oh, Ada oke. Teman-teman semuanya ada yang menurut kalian ada yang mau berpendapat gak dari video yang tadi dinonton atau dari pengetahuan teman-teman sendiri? Apa sih yang dimaksud dengan OSI atau organizational culture? Boleh raise hand, nanti saya akan bantu notice. Pada malu-malu nih, atau masih... Atau mungkin ada yang mau lewat chat boleh, kalau ada yang mau langsung lewat chat aja gitu. Iya, lewat chat boleh, tenang. Boleh. Chat santai aja, nggak ada salah benar ya, semua boleh berpendapat gitu. Salah nggak akan di-kick kok dari meeting room ini. Jadi feel free to say anything tentang OSI. Ada yang mau berpendapat gitu, mungkin tadi ngelihat kan OSI itu apa, mungkin. Dari yang teman-teman tahunya apa sih OSI itu gitu. Atau mungkin di sini baru pertama kali dengarkah tentang organizational culture? Oke, nggak apa-apa ya. Mungkin aku belum pernah jelasin dengar aja. kayaknya Mbak. Iya, belum pernah dengar. Saya kita mungkin di sini teman-teman mahasiswa belum pernah masuk ke lebih dalam ke perusahaan. Jadi masih bingung apa itu ya OSI ya gitu. Oke, berarti kita belajar ya hari ini ya. OSI itu apa sih gitu. Oke, dari video tadi aku akan coba menjelaskan gitu ya. OSI itu apa? Oke, OSI bentar. Ya. Oke. Ketika di dalam organizational culture, sebenarnya OSI itu sesuatu yang kompleks gitu. Di situ ada values, ada belief juga, ada attitudes, dan juga ada asumsi. Di mana culture-nya ini tuh ada di tengah-tengah karyawan kita, gitu, di tempat kerjanya itu. Nah, kita lihat nih, kalau values gitu. Values itu, corporate values, pasti setiap perusahaan itu punya corporate values-nya masing-masing. Gitu. Corporate value itu seperti payungnya gitu. Nilai-nilai
yang mengarahkan kita gitu, gimana nanti kita berhubungan dengan tim internalnya kita di daerah workplace-nya kita, terus nanti juga mungkin ke ke customer kita gitu. Contohnya nih, misalkan kayak Anabatik. Anabatik itu punya corporate value-nya singkatannya CITEL. Ada customer orientation, ada integrity, ada teamwork, ada excellence, dan learning. Nah, berarti ketika nanti teman-teman mungkin bekerja di Anabatik, setiap karyawan yang ada di Batik, mereka harus mempunyai nilai-nilai ini gitu. Mereka melakukan nilai-nilai ini, nilai-nilai CITEL gitu. Kemudian ada belief, ada asumsi juga. Nah, belief, asumsi itu mungkin bisa muncul dari ketika misalnya kita mendengar, kita mengobservasi sesuatu, kita belajar tentang sesuatu, kemudian mungkin nanti dalam proses belajar kita gitu ya, ada sesuatu yang mungkin nggak semuanya berjalan dengan lancar gitu. Nah, di sini nanti kita rethink, kita berpikir lagi, misalkan, oh oke, mungkin cara ini nggak bisa, kita harus cari cara apa nih? Dari situ kita belajar lagi. Nah, di situ bisa muncul suatu belief, asumsi, dan kemudian ada attitudes juga gitu. Nggak mungkin kan, misalkan nih ada nilai-nilainya, gitu, ada nilai, ada beliefnya, kalau nggak dilakuin, ya sama aja gitu kan. Nggak akan terjadi organizational culture-nya itu. Makanya ketika membahas organizational culture, berarti kita membahas semua ini. Ada values, belief, attitudes, assumption, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Di CITEL. Nah, siapa sih gitu yang melakukan OC ini siapa gitu? Ketika ada organizational culture, ada OC, semua karyawan itu harus melakukan ini. Nggak ada tuh misalkan, oh yang ngelakuin cuman bagian ini aja, gitu, cuman bidang ini aja, atau mungkin staff-staffnya aja, leader-leadernya nggak perlu. Nah, itu nggak bisa. OC semuanya harus melakukan, mulai dari top manajemen sampai ke bawah, itu semuanya perlu melakukan OC. Gitu. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, kenapa sih gitu? Kita tuh butuh OC gitu. Kenapa organizational culture itu menjadi penting dalam sebuah perusahaan? Bahkan kadang perusahaan yang sudah besar sekalipun, mereka juga butuh organizational culture. Karena apa? Ketika ada culture ini, itu tuh ibaratnya kayak well-oiled machine gitu. Kayak mesin yang dikasih pelumas gitu ya, kayaknya lancar banget, pokoknya enak banget deh gitu. Jadi makanya butuh OC dan perlu dilakukan dari top manajemen sampai semuanya. Semua di karyawan PT itu harus melakukannya. Ketika ada OC, organizational culture, organization performance itu juga mungkin akan meningkat. Kita bisa lihat nih, dari segi environment-nya, lingkungan kerja itu akan meningkat. Ketika ada OC, kita sebagai karyawan yang kerja di PT itu misalkan ya, ketika kita tahu visi misinya apa, kemudian goals-nya nih apa sih perusahaan ini, kita mau achieve apa, goals-nya kita apa, itu tuh bakal enak banget gitu. Kayaknya clear gitu, kita jelas mereka maunya apa, harapan kita ini apa, maksudnya harapan perusahaan kita sebagai karyawan juga mesti gimana, kita bekerjanya seperti apa, itu bakal enak, nggak ada ambigu gitu. Jadi kita waktu kerja nggak bingung gitu, kita harus ngapain. Makanya, karena kan ketika kita kerja itu nggak hanya selalu membahas mungkin tentang tentang kerjaannya terus gitu. Karena kan pasti ada mental health-nya juga teman-teman, ya kan, ada stres kerja dan segala macamnya gitu. Makanya kalau ada OC, pasti lingkungannya jadinya juga improve gitu, lingkungan kerjanya juga oke. Kemudian quality of work-nya juga meningkat juga gitu. Tadi teman-teman lingkungan kerjanya udah oke, teman-teman tahu apa yang harus dilakukan gitu ya, goals-nya apa, otomatis ini juga akan gimana ya, kayak mengurangi effort. Jadi misalnya gini, leader kan pasti ada leader, ada staff-nya juga gitu kan.
leader ini kalau misalkan organizational culture-nya nggak kuat gitu ya, nggak strong OC-nya, ini bisa berdampak juga ke kita gitu. Kalau misalkan nggak kuat, salah satunya di quality of work ini, leadernya ini bisa mengeluarkan effort yang lebih keras gitu loh, untuk misalkan kita jadinya harus mantau terus nih karyawan kita kerjanya gimana, produktif nggak, mereka tahu nggak kerjanya apa gitu. Jadi effortnya banyak gitu loh, sampai harus seperti itu. Tapi ketika ada OC, teman-teman tuh karena udah tahu apa yang dikerjakan, ya udah gitu. Jadi si leadernya pun tidak harus teknikal. Dia juga akhirnya bisa mengerjakan hal-hal manajerial, mungkin untuk pengembangannya gitu. Jadi semakin banyak yang dikerjakan gitu kan, semakin oke quality of work-nya gitu. Kemudian pastinya teamwork-nya juga semakin ada gitu ya, semakin kuat gitu. Teman-teman tahu apa yang dilakukan, teman-teman juga sejalan ya, tahu kan tujuannya sama, teman-teman akhirnya ada trust juga di teamwork-nya, terus akhirnya bisa saling membantu gitu, bisa teamwork-nya ada. Dan kemudian ada informal learning juga gitu. Ketika teman-teman ketika ada organizational culture, teman-teman juga informal learning ini maksudnya gini, kan biasanya kita ada yang training gitu ya, ikut kelas gitu, ikut kelas training apa gitu. Nah, informal learning ini terjadi misalkan karena tadi udah ada teamwork, teman-teman bisa saling sharing gitu, bisa belajar antara sesama temennya nih, teman dalam satu grup gitu, kalian bisa saling belajar. Nah, informal learning itu terjadi misalnya seperti itu. Jadi misalnya sambil bekerja, teman-teman bisa sambil belajar. Jadi nggak harus misalkan di kelas terus, kayak gitu. Makanya akhirnya kan ketika semakin banyak yang dipelajarin, skills-nya juga semakin banyak, gitu ya, skill-nya makin banyak juga, akhirnya itu juga semakin mendukung untuk menjadi ya. Mungkin dari tadi udah bahas OSI itu apa gitu ya, terus kenapa penting, siapa yang melakukan gitu. Tapi mungkin ada yang bingung kayak OSI itu apa Kak? Contoh-contohnya. Misalnya gini, culture-nya setiap PT itu kan beda-beda ya. Ada contohnya misalnya gini, ada perusahaan yang sistem kerjanya tuh kolaboratif. Ada juga yang team-based culture. Kolaboratif tuh misalnya gini, kita kerjanya bareng-bareng, tuh semuanya jadi satu, work together untuk sampai mencapai tujuan bisnis kita ini. Tapi ada juga yang team base. Kalau team base itu misalnya kayak, oke, saya tujuan goals kita ini, kita butuh ini gitu, dibagi per divisi. Berarti nanti divisi ini melakukan ini. Ya udah, mereka kerja per timnya, mencapai hasil yang bagus, ya pasti akhirnya goals-nya tercapai si perusahaan itu. Misalnya kayak gitu. Atau juga OSI bisa terlihat dari cara misalkan jam kerjanya gitu ya, jam kerjanya. Ada kantor yang mungkin dia formal jam kerjanya ada nih, misalkan oh ya 8 jam kerja, masuk dari jam segini sampai jam segini. Terus untuk pakaiannya itu pokoknya hari ini dan ini pakai seragam gitu. Terus yang hari selanjutnya hari bebas tapi harus pakai kemeja. Pokoknya pakaian kita mau ke kantor gitu loh. Tapi ada juga mungkin yang culture-nya di perusahaan itu tuh fleksibel gitu dan berbasis pada orientation-nya tuh pada hasil. Ada yang saya kayak gitu. Terserah kalian mau kerja di mana, masuknya jam berapa, pakai bajunya mau pakai jeans, mau pakai kaos gitu. Terserah gitu. Tapi yang penting hasilnya ada gitu. Misalkan ada yang kayak gitu. Terus juga OSI mungkin bisa membahas tentang kayak quality of work-nya, kemudian misalkan customer-nya siapa, gitu-gitu. Pokoknya OSI itu luas pembahasannya, kayak begitu. Atau mungkin historinya, filosofi perusahaan itu gimana, nah itu macam-macam. Oke, kita lanjut.
Nah, sekarang gimana nih Kak, kalau ternyata udah ada OC gitu ya, kita mau kasih tahu gitu ya ke karyawan kita, supaya karyawan kita nih tahu OC-nya kita nih, organizational culture perusahaan itu apa gitu. Pertama, yang pasti untuk menginduksi ya, memperkenalkan organizational culture itu, memperkenalkan OC tidak bisa kayak cuman dia aja yang kenalin gitu, atau mungkin udahlah leadernya aja yang kenalin, itu nggak bisa. Induction ini harus dilakukan semua yang ada di dalam PT tersebut. Makanya tadi kan aku bilang, OC itu yang melakukan semuanya, dan semuanya juga bertugas untuk saling mengenalkan organizational culture-nya. Gitu. Cara-caranya gimana nih, Kak? Misalkan dari campaign gitu. Campaign itu bisa juga lewat poster. Kayak di Anabatik kita pernah tuh misalkan ada poster-poster gitu tentang nilai-nilai Anabatik gitu misalkan, atau juga lewat event gitu ya. Waktu itu misalkan lagi acara Valentine gitu ya, kita kasih hias-hiasan gitu kan, ada lambang hati-hati gitu, love gitu. Terus kita juga ada gantung-gantungin apa namanya kayak nilai-nilai kita, quotes-quotes-nya gitu. Banyak caranya gitu. Pokoknya bisa lewat poster atau mungkin lewat media sosial. Itu juga kayak sekarang lagi hits ya, apalagi anak-anak muda zaman sekarang Instagraman ya kan, Instagram gitu. Kita bisa lihat media sosial kayak gitu. Misalkan nanti kita bikin konten ya, ada konten-konten yang berkaitan dengan culture-nya kita gitu. Kayak misalkan atau selain Instagram bisa juga lewat YouTube gitu, kayak kita Anabatik gitu, kita punya story of Anabatician. Nah, itu kita ada di YouTube kita, itu jadi teman-teman bisa lihat gitu, oh Anabatik itu seperti inilah culture-nya gitu. Jadi bisa lewat campaign, poster, media sosial, dan lain-lainnya. Kemudian di sini ada communication is a key gitu. Ketika organizational culture ini penting kita kasih tahu gitu loh. Kita terbuka sama mereka gitu. Kita kasih tahu tadi tujuannya apa, maunya apa gitu. Kami mengharapkan apa gitu teman-teman. Ayo kita sama-sama kita melakukan apa, karena ada penelitian gitu ya. Apalagi nih sekarang udah ada millennials ya, terus udah ada gen-gen lainnya nanti yang masuk nih setelah ini gitu. Penelitiannya ini bilang dari IBM, mereka bilang kalau 25% millennials, mereka bilang kalau ketika mau mencapai career goal-nya mereka, itu dengan cara membuat positive impact ke organization-nya mereka, gitu. Makanya penting communication, gitu. Gimana mereka mau memberikan impact, mereka mau berbuat sesuatu ke perusahaan tersebut, kalau mereka nggak tahu nih, perusahaan sendiri nggak komunikasikan ke kita gitu loh, visi misinya apa, goals-nya apa ya terus kalau gaulnya ya terus gue mau berbuat apa nih gitu untuk kerja di situ gitu. Makanya penting ada sebuah komunikasi kayak gitu. Kemudian, nah ini juga nggak kalah penting. Namanya leader as a role model. Leader ini menjadi satu hal yang penting di mana kita bisa menginduksikan OC ini ke karyawan-karyawan kita. Ibaratnya kayak gini contohnya. Teman-teman kuliah di BINUS, sama juga teman-teman kan tahu nih, oh visi misi BINUS apa gitu. Sebagai mahasiswa BINUS, kita harus gimana? Terus mungkin kelasnya bagaimana? Cara berpakaian kita gimana di BINUS gitu ya. Teman-teman tahu culture-nya BINUS. Teman-teman salah satu cara taunya biasanya kan dari dosen atau enggak ya, ntar dosennya nih hari pertama masuk kasih tahu, ntar di kelas kita begini ya gitu, dikasih tahu lah pokoknya, diinduksi teman-teman kasih tahu. Terus teman-teman ngeliat kayak pas di kelas, lah dosen gue aja ternyata kayak gini, masa gue dituntut harus kayak gini? Nah itu makanya kenapa leader itu penting juga role-nya di sebuah perusahaan. Misalnya perusahaan ingin kayak tadi, untuk misalkan jam masuknya gitu ya, lah leader gue aja masuknya telat kok, ngapain gue harus masuk tepat waktu juga. Nah di situ kan kayak makanya nggak enak kan,
Di situ peran leader itu penting gitu untuk menginduksi organizational culture karena dia sebagai contoh gitu. Kita mencontoh leader-leader kita kayak gitu. Terus di sini ada cohesive leadership team. Nah, cohesive leadership team ini maksudnya gini, ketika tadi kan kita mengkomunikasikan ya, kita komunikasikan OC-nya gimana, tentunya ketika dalam tim, itu kan leadership team itu butuh ada misalnya trust juga di situ. Kita saling percaya sama tim kita gitu ya. Terus juga ada healthy conflict gitu. Teman-teman bisa berpendapat juga gitu ya, bisa saling sharing ide-idenya, butuh komitmen juga gitu ya, karena dalam organizational culture kan butuh komitmen untuk menjalankan itu. Kemudian accountability, teman-teman sama-sama saling tanggung jawab, cuma leadernya doang yang tanggung jawab. Jadi kita sebagai karyawan juga harus bertanggung jawab, tanggung jawabnya bersama-sama. Terus juga fokus result-nya gitu, kita mau mencapai ini gimana nih gitu. Karena ada juga yang mungkin daripada kita berfokus pada, aduh ini salah siapa nih gitu. Bukan, ini tuh salahnya dia nih, salah ini, salah ini. Daripada kita fokus, nyalahin orang, karena setiap orang kan pasti ada kekurangan dan kelebihannya, gimana kita justru bisa memanfaatkan itu, gitu, untuk mencapai hasil yang baik, gitu. Nah, misalkan tadi kayak komunikasi, kemudian cohesive leadership ini juga bisa terwujudkan, misalkan dari meeting, gitu ya, teman-teman meeting. Oke. Misalkan bisa lewat meeting gitu ya, misalnya weekly meeting gitu, teman-teman meeting sama timnya gitu ya, ada leadernya di situ kasih tahu begini. Nah, di situ kan bisa tercipta gitu salah satu teamwork-nya. Kemudian onboarding. Nah, kalau onboarding ini lebih ke ini sih untuk karyawan baru gitu. Onboarding ini misalkan kalau kayak kita, aku di sini sambil sharing-sharing aja ya. Misalkan kalau di Anabatik, kalau kita ada NEOP, New Employee Orientation Program. Jadi ketika karyawan ini baru masuk, di situ kita kasih tahu company profile-nya gimana. Kemudian, nah di situ aku juga presentasi juga tuh, aku ngejelasin culture-nya Anabatik gimana, nilai-nilai corporate culture-nya Anabatik itu apa. Kemudian mungkin dari segi peraturan-peraturannya gitu ya, benefit-benefitnya semuanya itu dijelaskan di NEOP. Jadi karyawan baru ini tahu gitu ya, kayak oh Anabatik ini seperti ini gitu. Terus getting know the team ya, mereka diajak untuk mengenal timnya gitu, karena kan mereka mau masuk nih ke perusahaan ini, mau kenal sama culture-nya ini. Kalau nggak kenal juga sama timnya kan susah gitu. Kemudian kita juga ada buddy gitu. Karena mereka baru masuk juga, kan takutnya mereka juga masih bingung gitu ya, harus bagaimana atau gimana, kita ada buddy, jadi seseorang yang nemenin selama dia baru masuk gitu, kamu bisa tanya ke buddy ini gitu. Ada seseorang yang bisa temenin kamu selama kamu baru masuk, kayak gitu. Nah, terus kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, tadi udah tahu definisinya apa, kemudian contohnya gimana, kemudian juga kita udah tahu kenapa pentingnya ada OC, gimana caranya kenalin, tapi sebenarnya kita punya challenge juga gitu dalam hal organizational culture. Yang pertama, bisa lihat dari employee diversity, jadi kayak keberagaman employee-nya kita. Karena ketika kita bekerja, ya di suatu perusahaan, ya latar belakangnya aja udah beda ya kan, macam-macam. Mungkin si A ini dari mana gitu. Mungkin belief-beliefnya dia juga beda, ya kan. Apalagi sekarang nih, ini juga salah satu tantangan. Misalkan di corporate, ada, kalau misalkan kita bilangnya itu, ada yang baby boomer gitu ya, ada generasi millennials, itu kan dari cara kerjanya mungkin, cara pandangannya, atau ya gitulah behavior-nya, itu kan pasti udah beda. Nah, itu ada perbedaan karyawannya itu tadi, makanya itu jadi challenge di organizational culture. Kemudian external culture, ini tadi juga ada hubungannya sama misalkan culture dari karyawannya sendiri, dia membawa budaya seperti apa. Mungkin kan di situ juga pasti dia ketika masuk dia ada ekspektasi.
kan, kayak ketika saya masuk di Anabatik, saya harapin saya bisa kayak gini sih di Anabatik gitu. Karena menurut saya begini, dia sambungkan dengan apa yang menjadi pemikirannya dia gitu kan misalkan. Atau ada juga misalkan external culture ini ada PT, maksud saya ada perusahaan dia kerjanya ke project. Jadi karyawannya ini ke project, bisa ke project lain, membantu di project situ, dia ditugaskan untuk kerja di project itu, otomatis pasti di project itu dia punya culture lain gitu. Jadi dia mengenali culture-nya sendiri, tapi dia juga harus ngikutin culture PT itu. Gitu. Misalkan nih contoh kalau di Anabatik ya kan, misalkan project-nya ada project perbankan gitu ya. Dia terjun ke project bank apa gitu. Dia harus mengenali culture-nya sendiri, tapi ketika dia terjun ke project, mau nggak mau ya dia juga harus ngikutin juga gitu, mau nggak mau ngikutin juga culture di bank itu gitu misalkan. Mungkin dari jam masuknya atau gimananya, cara berpakaiannya gitu-gitu. Itu juga jadi challenge di organizational culture. Kemudian yang terakhir, gimana caranya kita bisa mengajak mereka untuk melakukan OC ini. Gitu. Itu jadi salah satu tantangannya juga. Tadi kan karena ada culture yang lain, terus juga misalkan ketika teman-teman kerja nih nanti di perusahaan, misalkan nanti ada divisi ini gitu, divisi ini. Biasanya mereka punya cara-caranya sendiri gitu. Mereka tahu misalkan, goals-nya Anabatik tuh mau kayak gini gitu. Nilai-nilainya itu gini, corporate value-nya tadi CITEL gitu. Tapi kadang mereka punya caranya sendiri untuk nyelesain tugas-tugasnya mereka gitu. Nah, gimana caranya kita bisa ngajak mereka, ayo sama-sama kita melakukan culture ini. Kayak gitu. Jadi mengajak mereka juga bisa engage sama perusahaannya. Kayak gitu. Itu challenge-nya di Anabatik. Maksud saya challenge di organizational culture gitu. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke cara-caranya nih untuk memaintain organizational culture ini gitu supaya tetap ada gitu ya. Pertama, hal ini sebenarnya sederhana, tapi dampaknya itu nendang banget deh buat karyawan gitu. Pertama nih, kita ada tentang recognize employee achievement dan kontribusinya dia gitu. Misalkan ada ulang tahun gitu ya, anniversary atau mungkin pencapaian milestone-nya dia gitu ya, itu kita ucapin gitu. Biasanya kayak di Anabatik gitu ya, kita ngucapin tuh misalkan ada yang ulang tahun, kita share di email gitu, happy birthday siapa gitu kan. Itu mungkin kecil gitu, tapi dampaknya kayak, wih, perusahaan ternyata inget nih sama saya gitu. Atau anniversary PT-nya, misalnya di Anabatik punya anak-anak perusahaan lagi gitu misalkan. Oh, ini anniversary-nya PT ini atau apa gitu, terus dikasih selamat, atau mungkin pencapaian nih, wah, salah satu anak perusahaan kita berhasil nih mencapai goals-nya sekian gitu. Nah, itu kita kasih tahu nih, biar PT-PT perusahaannya juga tahu, oh iya perusahaan ini berhasil capai tujuannya dia gitu. Terus reward ini kalau kayak di Anabatik kita punya CITEL Award. Jadi teman-teman yang melakukan CITEL tadi gitu, corporate value-nya kita, itu kita kasih reward, ada hadiahnya lah gitu. Jadinya mereka juga ngerasa, oh, gue sudah bisa ngelakuin CITEL ini, gue dihargain gitu. Mereka merasa dihargai juga gitu, karena mereka sudah ngelakuin ini, kita kasih reward ke mereka dan segala macamnya gitu. Kemudian penting juga untuk transparan ya. Di sini ada penelitian nih dari Deloitte ya. Deloitte bilang 76% dari karyawan mereka percaya kalau clearly defined business strategy gitu ya. Bisnis strateginya kalau kita clear, kita tahu nih, itu akan membentuk sebuah positive culture. Kayak gitu. Itu tadi, ini halnya sama dengan kayak tadi komunikasi tadi, ya. Dikasih tahu aja gitu, kita begini. Kalau memang nggak bisa, misalkan
oh ternyata kita nggak bisa kayak gini, ya kita juga kasih tahu ke mereka supaya mereka nggak bertanya-tanya juga gitu. Ini jadi gimana sih sebenarnya maunya gitu, bisa nggak sih kita kayak gini gitu, biar mereka tuh nggak bertanya-tanya juga gitu. Terus juga ini penelitiannya, kalau kita si bosnya ini mau sharing informasi, data-data itu juga akan berimpact pada produktivitas dan motivasi si karyawan ini, kayak gitu. Ini halnya juga berkaitan dengan provide regular feedback. Ada feedback gitu. Misalkan teman-teman udah melakukan ini gitu ya. Kasih feedback, misalkan bener nggak sih yang kita lakukan? Yang udah aku kerjain ini bener nggak gitu? Aku melakukan ini bener nggak gitu? Atau mungkin ada kurang gimana gitu? Kita kasih tahu feedbacknya gitu, supaya mereka juga tahulah apa yang dikerjakan mereka ini mungkin masih butuh arahan kah gitu, ada yang perlu diperbaiki kah gitu, bisa lihat feedback. Dan kalau bisa ya feedbacknya jangan apa ya, maksudnya kayak jarang gitu, semakin sering semakin frekuensinya mungkin banyak ya kita suka kasih feedback, itu bagus juga gitu, mereka kan jadinya ada arahan gitu ya, mereka dibantu diarahkan juga. Terus kesempatan untuk develop ya, untuk tumbuh gitu ya dan berkembang di perusahaan itu gitu. Di sini ada penelitian yang bilang ketika karyawan itu mendapatkan kesempatan ya untuk bisa berkembang, mereka akan twice as likely to say they will spend their career with their company. Mereka semakin engage gitu. Karena gini, ketika teman-teman juga udah melakukan, kayaknya kerja terus ya untuk mencapai goals-nya gitu, udah ngikutin gitu ya, culture-nya tuh begini, dan begini gitu. Tapi kadang teman-teman juga bosan kalau misalkan nggak ada sesuatu hal yang baru juga gitu, learning-nya juga nggak ada, itu bisa bikin kalian juga bosan gitu. Mereka merasa kayak, aduh kok gue nggak berkembang juga ya, gue udah melakukan ini, gue sibuk kerja terus nih buat mencapai goals, tapi kok kayaknya gue mandek ya, cuma di situ aja gitu. Makanya salah satu caranya kita juga kasih kesempatan karyawan untuk learning gitu. Kemudian di sini ada tentang hiring ya, tentang selection, rekrutmen ya gitu, merekrut seseorang. Merekrut ini juga menjadi salah satu hal yang penting juga untuk memaintain organizational culture gitu. Ibaratnya gini, kalau kita manusia-manusia ini ya, orang-orang ini kita cari kerja, kita nyari perusahaan yang, wih gue tuh pengen banget deh gue kerja di perusahaan yang gini. Tapi kita sebagai perusahaan, kita juga mencari karyawan yang fit gitu, yang bisa sesuai dengan culture-nya kita gitu. Karena misalkan paling enggak dia punya bibitnya gitu loh gitu. Jadi ketika nanti mereka masuk ke culture-nya kita, masuk ke perusahaan kita, dia nggak begitu susah gitu untuk fit sama culture-nya kita gitu. Nah, makanya hiring itu juga penting gitu dalam maintain organizational culture begitu. Kita lanjut lagi. Nah, Kak, gimana nih kalau ternyata kita mau merubah culture gitu? Ada culture-nya yang mau diubah. Boleh nggak sih, Kak? Gitu. Atau kita harus stick gitu ya dengan culture yang ada. Nah, untuk changing organizational culture, tuh kan aku kebelibet ya ngomongnya, untuk merubah OC ini sebenarnya bisa, tapi ya nggak harus dilakukan gitu. Kalau misalkan ternyata memang nggak butuh-butuh banget, masih bisa sejalan gitu sama tujuannya kita, ya udah gitu. Tapi kalau memang ternyata misalkan nih, karena gini, kita kan perusahaan juga harus adaptable ya kan, misalkan zaman udah semakin berubah gitu kan, mungkin ada zaman ini gitu, perusahaan kan juga pasti harus menyesuaikan juga gitu kan ya. Nah, kalau memang ternyata butuh ada sedikit perubahan culture-nya, ya udah nggak apa-apa gitu, boleh. Dan bukan berarti ketika kita merubah culture-nya,
terus yang culture lama kita buang. Ya enggak juga gitu. Enggak gitu juga. Bisa di-combine gitu misalkan, oh cuman butuh penambahan ini doang kok gitu. Ya udah boleh. Nah, gimana kalau ternyata kita mau merubahnya? Ada step-stepnya. Misalkan nih, pertama kita harus melakukan assessment dulu. Ketika teman-teman mau merubah culture, itu kan nggak sembarang langsung kayak, aduh nggak bisa nih, yuk kita langsung ganti, kita ubah jadi begini gitu. Wah nggak bisa kayak gitu, karena kan apalagi namanya culture ya kan, udah jadi satu kebiasaan. Terus tadi kan udah, karena whole package banget kan, tadi kita udah tahu definisinya culture itu juga kayak gimana gitu. Nggak bisa langsung balik tuh gitu, langsung merubah itu nggak bisa. Teman-teman mesti lihat dulu, misalkan ketika mau merubah culture, mungkin pasti kan ada kayak semacam peraturan-peraturannya mungkin, ya regulasinya seperti apa gitu kan. Kemudian atau mungkin untuk job-nya gitu melakukan perubahan ini, mungkin apakah tanggung jawab posisinya juga perlu diubah gitu. Cara melaksanakannya perlu diubah juga enggak gitu. Mesti dilihat semuanya gitu ya. Nah, ketika teman-teman sudah melihat, ya, udah di-assess nih, melakukan assessment untuk perubahan ini, kita masuk ke penentuan nih, arahan dari leader-leadernya. Pasti ketika hasilnya udah ada nih, misalnya, oke, kita akan berubah nih, ada culture ini, strateginya begini, kita harus begini. Nah, si leadernya tentunya juga harus kayak, apa ya namanya, harus dievaluasi juga gitu. Dia lihat dulu nih asesmennya. Oke, kita ada kayak gini, ternyata hasilnya seperti ini. Keputusan dari leader gimana? Mau ambil action seperti apa nih dari leader? Gitu. Karena ada penelitian juga bilang kalau yang berhubungan tentang organizational culture itu wholehearted gitu. Jadi semuanya harus berkontribusi gitu. Jadi makanya kita butuh juga arahan dari top management nih. Top management maunya kayak gimana gitu. Setelah ada assessment-nya ini. Baru abis itu kita masuk ke implementation consideration. Jadi siapa yang mau mengimplementasikan perubahan ini? Udah tahu nih, tadi udah di-assess, terus keputusannya udah ada, gimana kita mau melakukannya? Apakah mau langsung semua karyawan, gitu, ini dilakukan semua karyawan, atau mungkin step by step, gitu. Misalkan, mulai dari tim ini dulu deh, karena dia urgensinya lebih tinggi, gitu. Mereka harus melakukan perubahan dulu nih, untuk penyesuaiannya. Nanti baru lama-kelamaan menyusul, gitu. Mulai diterapkan ke yang lainnya. Bisa kayak gitu. Makanya perlu ditentukan dulu implementasinya siapa yang mau ngelakuin. Nah, nanti kalau udah masuk ke training. Training dalam arti bukan training kelas ya, gitu. Takutnya kayak training kelas itu bisa gitu kan. Misalkan mau melakukan satu perubahan culture, ternyata butuh skill ini gitu kan. Butuh skill ini mungkin. Nah, bisa belajar juga ikut kelas gitu. Mungkin kelas communication skill gitu kan. Atau kelas decision making gitu kan. Kelas-kelas kayak gitu mungkin bisa. Tapi training juga bisa terjadi kayak tadi, ada informal learning-nya gitu. Jadi dilatih gitu. Nih loh, kita mau kayak begini nanti. Kita perlu ngelakuin ini. Discuss bersama gitu. Trainingnya bisa lewat seperti itu. Jadi nggak harus training kelas gitu ya. Baru terakhir dievaluasi. Karena tadi teman-teman udah ngelakuin, udah dicoba, jangan lupa dievaluasi gitu. Gimana nih kita merubah culture kita nih gitu. Culture-nya diubah, apakah ada kemajuan gitu yang signifikan atau ternyata malah ketika culture-nya diubah malah kemunduran perusahaannya gitu ya. Yang harapannya tadi kita udah oke gitu ya, udah maju gitu. Malah jadi mundur lagi ketika kita melakukan strategi ini gitu. Nah, itu dilihat lagi gitu. Kalau memang ternyata masih butuh evaluasi gitu ya, masih butuh discuss lagi, ya udah dievaluasi lagi strategi apa nih yang bisa disesuaikan lagi. Kalau ternyata nggak bisa, ya udah kita pakai culture yang udah ada aja. Nah, prosesnya itu ya muter gini gitu. Nanti ketika udah dievaluasi ya di-assess lagi, dilihatin lagi. Terus gimana dari top management, implementasinya apa. Jadi muter sebenarnya. Ya, prosesnya seperti ini untuk ketika melakukan perubahan culture. Nah, ini ada sedikit contoh ya
teman-teman mau lihat salah satu teman-teman ketika melakukan organizational culture, kita juga butuh engage-nya dari employee gitu ya. Karyawan juga harus engage gitu sama perusahaannya. Kayak contoh di Anabatik juga. Nah, kayak gini nih, kita di Anabatik, kita juga ada event-event gitu ya. Kita ada nobar, nih kita ada dari pojok kanan tuh ya, kita ada nobar, kita nobar bareng karyawan Anabatik. Terus itu ada perayaan Hari Kartini, perayaan Hari Valentine, tuh di Valentine kita tulis, thank you for being part of Anabatik, gitu. Kayak sebagai apresiasi kita buat karyawan, karena mereka sudah bekerja untuk Anabatik gitu. Kita apresiasi juga melatih kata-kata tadi. Terus ini juga work-life balance ya, teman-teman udah capek kerja gitu. Kita kasih apresiasi teman-teman. Kita di sini ada kayak games turnamen ya, itu ada Mobile Legends, ada PES ya, sepak bola. Terus kita juga ada event-event memperingati hari ini juga waktu itu pas 17 Agustusan gitu. Terus ini juga ada kita waktu itu buka bersama, bukber, kita ada bukber, terus perayaan waktu tutup tahun, mau menyambut tahun baru, kita kumpul-kumpul juga, gitu kan. Terus di sini juga kita waktu itu ada CSR juga, ya, kita ke sebuah panti di situ, pokoknya intinya kita juga buat event-event supaya teman-temannya juga ngerasa engage gitu. Mereka menjadi satu gitu. Belonging-nya tuh ada ke perusahaannya. Ini juga salah satu cara kita untuk bisa memaintain karyawan di Anabatik supaya ayo kita sama-sama bergerak untuk melakukan organizational culture ini. Kayak gitu teman-teman. Untuk presentation-nya, nah dari aku udah selesai. Teman-teman mungkin ada yang mau ditanya tentang organizational culture-nya, gitu. Boleh? Oke, thank you banget nih Mbak Naftali. Boleh teman-teman kasih tepuk tangan via chat box. Chatnya lewat ini ya. Ya, tepuk tangan virtual boleh, prok. Iya. Di chat box. Hai teman-teman Binusian, masih ada di tempatnya masing-masing. Oh iya, thank you kakak. Oke, thank you juga loh, sama-sama. Oke, baik. Tepuk tangan virtual ya, oke. Iya. Teman-teman Binusian ada yang mau bertanya, ini mumpung ada Kak Naftali, mereka memanggil ada Kak Naftali di sini gitu ya. Beberapa dari kalian tadi saya perhatikan ada yang udah Binusian 20, 21 yang benar-benar sebentar lagi masuk ke dunia kantor nih, dunia perusahaan. Iya. Ada pertanyaan? Sambil nunggu pertanyaan, saya masih nunggu pertanyaan dari teman-teman. Saya mau bertanya dulu nih, Kak Naftali. Jadi tadi kan Kak Naftali banyak cerita tentang OSI yang ada di Anabatik nih. Nah, sebagai orang yang sudah bekerja beberapa tahun di beberapa perusahaan, saya pernah mengalami juga tentang sosialisasi OSI nih. Nah, menurut saya kita sebagai HC gitu ya, sebagai human capital, kita udah lakuin ini itu gitu. Tadi bikin event, nonton bareng dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi ke person to person, ada orang yang sebenarnya masih cuek bebek gitu. Saya nggak tahu sih di Anabatik ada atau tidak gitu. Hopefully tidak gitu ya. Tapi saya dulu pernah mengalami, kayaknya udah bikin acara ini, acara itu. Setiap ada acara hari besar itu dirayain. Mulai dari Imlek, mulai dari yang keagamaan, kesukuan, semuanya lah ya udah dirayain. Tapi ada reward dan segala macam. Tapi ada aja yang tetap aja kayak, ya udah gue kerja aja gitu. Sebodo amat dengan organization culture. Gimana sih membangun awareness kepada person to personnya gitu? Kalau ada kalau ada yang masih cuek, ada yang kayak acuh nggak acuh gitu ya, terserah deh mau Anabatik mau ada OSI apapun, ya gue kayak gini aja gitu. Pernah punya pengalaman nggak Kak menghadapi personnya seperti itu, individu yang seperti itu? Kalau kayak gitu sih pastinya pernah ya, itu ada gitu, misalkan udah kita bikin event gitu ya, ternyata dianya juga
ya udahlah mending gue pulang aja gitu. Karena ada yang kayak gitu kan. Iya, bener. Udah capek-capek nih kita bikin gitu ya. Udah di email gitu ya, Bapak Ibu siapkan dress code-nya gitu. Misal dress code-nya adalah, misal hari ini lagi dress code-nya party, goes to party. Itu kayak, ya udah bodo amat, gue tetap pakai seragam kantor gitu. Saya pernah mengalami hal seperti Iya kan? Iya, itu pasti Gimana, Kak? pernah gitu. Sebenarnya kalau soal itu yang namanya mereka yang mungkin acuh tak acuh gitu ya, itu pasti ada untuk masalah itu. Sorry. Nah, oke. Biasanya sih kalau itu kita namanya membahas tentang organizational culture, itu sesuatu yang seperti kayak investasi. Nggak bisa jangka pendek gitu. Dan prosesnya juga nggak sebentar gitu. Dan susah juga gitu kan, kayak tadi yang dibilang ada mungkin mereka acuh tak acuh itu. Biasanya kalau kita sih pasti terus gitu ya, kita akan terus meng-campaign gitu, kita terus kasih tahu mereka, oh culture kita kayak gitu, atau terus misalkan lewat email, kalau memang kita ada event-event atau apa gitu, kita ajak terus gitu, kita ajakin kayak jangan lupa ya, diingetin terus, atau mungkin kalau memang kita sedang melakukan event atau sesuatu yang mungkin kayaknya besar gitu ya, impact-nya, biasanya kita akan wajibkan gitu. Contoh misalnya kayak, teman-teman ayo ikut gitu. Wajib nih dari setiap ini harus mengirimkan karyawan segini, mewakili gitu. Karena kadang mereka itu ada yang misalkan awalnya acuh, tapi pas ikut kayak, ih ternyata asik ya gitu. Kadang kan mereka ada yang kayak gitu juga gitu kan. Jadi biasanya kita akan wajibkan juga. Dan peran leader sih, kita juga kita juga pakai perannya leader itu. Biasanya kita, karena kan kita pasti ada performance appraisal juga di situ gitu kan. Kita bisa melihat nih apakah karyawan ini tuh udah melakukan, selain menilai job evaluation ya, apakah dia udah melakukan CITEL belum ya gitu. Dari situ kita juga bisa ngeliat tuh, dari situ kita memakai perannya leader juga, karena kalau kita kayak performance appraisal itu kan face to face gitu ya, jadi langsung ketemu. Nah dari situ kita mengharapkan perannya leader itu bisa menuntun anak-anaknya juga untuk melakukan CITEL ini gitu. Biasanya kita sih lebih ke evaluasi juga sih, kalau misalkan ternyata karyawan kita masih kayak gini, ya kita ngelihat, oh berarti kita harus melakukan ini gitu. Jadi dievaluasi, kemudian juga memerankan peran leader, itu anak batik juga pakai itu. Terus juga mungkin kalau emang ada hal-hal yang sifatnya wajib, ya mau nggak mau kita harus ajak gitu ke mereka. Kayak gitu sih biasanya kita. Oke. Nah, Kak, kalau tadi mungkin teman-teman di sini Binusian ada yang pengen tahu nih, kalau misalnya peran Kakak sendiri terkait dengan people development ini, itu kira-kira bisa dari jurusan mana aja ya? Mungkin di sini ada teman-teman Binusian yang penasaran, pengen tahu, kalau saya pengen jadi people development, membangun culture, itu kan adalah sebenarnya sebuah pekerjaan yang sangat menarik ya, betul? Nggak bosen kan kita ketemu dengan orang ganti-ganti, terus kita bikin event, itu kira-kira bisa dari jurusan apa sih Kak biasanya, sebagai referensi dari teman-teman? Untuk teman-teman di sini. Iya. Nah, sebenarnya kalau Kak, kalau mau jadi people development itu harus dari jurusan apa, itu sebenarnya tergantung dari PT-nya masing-masing gitu. Kadang ada perusahaannya untuk bidang human capital gitu. Semua unsur yang ada di human capital pokoknya dia harus dari psikologi. Karena kan kalau misalnya di psikologi kita ada bahas tentang psikologi industri dan organisasi gitu. Kadang ada yang mereka memang pengennya dari psikologi gitu ada. Tapi ada juga kadang perusahaan yang dia nggak saklek gitu, nggak harus anak psikologi, dia bisa masuk di human capital. Yang penting dia punya skills-skills yang dibutuhkan gitu. Misalnya untuk menjadi people development butuh skill ini, butuh skills ini, kayaknya dia bisa nih untuk jadi bagian people development, itu bisa gitu. Sebenarnya kalau untuk spesifikasinya itu ya tergantung dari perusahaannya, dia mau nerima mahasiswa yang dari jurusan apa, apakah memang saklek mau psikologi atau mau dari jurusan-jurusan yang punya kaitannya itu ya bisa gitu. Oh, oke. Jadi back to perusahaannya masing-masing ya. Tapi kalau secara umum skill apa aja sih Kak yang perlu di-develop
Oke. untuk bisa menjadi people development? Oke, sebenarnya dilihat dari ini dulu ya, kita mesti lihat dulu people development itu tugasnya ngapain sih gitu, kerjanya apa sih, supaya kita bisa tahu skill apa yang kita butuhkan untuk kerja di people development gitu. Kalau di Anabatik gitu ya, aku sebagai people development, biasanya tugas-tugasnya aku nih, biasanya aku ngapain sehari-hari, pasti pertama aku menangkap isu-isu yang terjadi di karyawan. Misalkan mereka ada kejadian apa nih, mungkin di divisi ini lagi ada isu apa, gitu-gitu, menangkap isu-isu karyawan. Kemudian aku mengenalkan nilai-nilai perusahaan ke karyawan, gitu. Terus juga mungkin dari segi interview, kita ada misalnya kayak exit interview gitu. Mungkin teman-teman yang misalkan ada teman-teman Anabati yang resign, di situ aku menggali gitu. Kenapa sih gitu kamu kok mau resign gitu? Ada apa alasannya? Kemudian counseling, itu aku juga melakukan counseling. Jadi counseling itu misalkan teman-teman kalau di Anabatik kita mempersilahkan teman-teman bebas gitu kalau mau cerita, karena kadang kan udah stres kerja, kalau nggak bisa sharing gitu, kadang kan pengen ngeluapin gitu ya, kesel deh gini. Nah, people development membuka gitu, kalau teman-teman mau silahkan cerita sama kita gitu. Ya memang diutamakan sih kerjaan ya, tapi kalau misalnya mau share yang lain boleh gitu. Terus juga misalkan people development, salah satunya juga berkaitan misalkan tentang development program yang terkait misalnya promosi, terus organizational structure, berkaitan dengan struktur perusahaan, gitu kita juga membantu untuk di bagian itu. Kemudian performance appraisal, gitu, karena performance appraisal itu juga penting ya, gitu. Teman-teman ada kinerjanya tuh dinilai gitu, misalnya untuk dalam jangka waktu segini dievaluasi kinerjanya gitu-gitu. Nah otomatis skill-skillsnya sih yang pasti interview ya, skill interview itu juga butuh gitu. Mungkin ya memang nggak interview karyawan masuk sih, kandidat gitu kan. Kalau rekrutmen dia langsung seleksi untuk karyawan masuk. Kalau aku mungkin kayak interview yang kayak tadi, misalkan nanyain gimana nih caranya supaya karyawan ini mau cerita sama aku gitu, mau terbuka sama aku harus gimana ya cara nanyanya gitu, aku harus bersikap seperti apa. Kemudian observation, skill observasi juga itu juga penting. Saya interview dan observasi bisa jadi satu sih. Jadi misalkan ketika mereka lagi cerita gitu, terus aku ngeliat nih, oh dia kok kayaknya gini ya, kayaknya masih ada sesuatu deh yang ditutupin gitu, berusaha, kan kita bisa lihat tuh dari cara gerak-geriknya dia gitu. Kemudian tentunya communication skill juga, karena kayak people development itu karena kita membahas cakupannya juga membahas tentang struktur organisasi gitu ya, pengembangan karyawan, itu kan kita juga banyak berelasi sama leader-leader gitu, ya kan? Dan style komunikasinya kan karena beda-beda, makanya kita butuh communication skill juga gitu kan. Relasinya berhubungan sama leader, mungkin ada yang tipenya begini-begini gitu, macam-macam komunikasinya. Terus juga tentunya skill-skill yang hard skill sih, pengetahuan-pengetahuan kayak tadi tentang performance appraisal itu gimana ya gitu. Pokoknya hard skill yang dibutuhkan untuk people development itu juga penting gitu. Atau interpersonal skill itu juga penting ya. Gimana kita bisa mendengar orang gitu, kita mendengar mereka gimana, cara kita hadir di tengah-tengah mereka, misalnya mereka lagi cerita, kita gimana ke mereka, itu juga penting, karena kan nggak enak ya mereka cerita, tapi misalnya lagi cerita terus aku nguap, terus aku pura-pura kayak nggak, kayak linglung gitu loh, kayak kayaknya orangnya nggak di sini deh, gitu kan nggak enak juga kan. Makanya interpersonal skill itu juga penting gitu ketika teman-teman misalkan mau di people development kayak gitu. Setuju banget, communication and interpersonal skill tuh benar-benar penting banget untuk pertama kali masuk kerja, untuk bisa bertahan di perusahaan tuh penting banget, karena kan kita kan komunikasi dengan banyak orang ya Kak, setuju. Nah, jadi buat teman-teman yang masih punya waktu, yang ngerasa, aduh communication skill saya kayak kurang bagus nih, masih punya waktu, di BINUS banyak training tentang communication skill ya. Segera daftarkan diri kalian. Oke, promo juga ya. Iya, promo. Oke. Training communication. Nah, ini ada pertanyaan nih Kak dari teman-teman BINUSian, cuma
tampaknya mereka pemalu ya. Ya aku mau tanyain, ada tips gak Kak buat kami para calon pekerja baru nih untuk bisa survive di tempat yang baru? Karena kan ketika nanti teman-teman sebentar lagi masuk ke dunia kerja yang sesungguhnya di perusahaan itu kan setiap perusahaan punya culture yang beda-beda, punya teamwork yang berbeda-beda. Gimana caranya sebagai fresh grade gitu ya, fresh graduate itu bisa survive di perusahaan nanti ketika bekerja? Nah, ini bagus ya. Kadang kita, makanya ini ada kaitannya kan. Makanya kenapa nih, apa sih pentingnya gitu, ngapain sih gitu, gue masih tahu tentang organizational culture gitu. Ngapain ya gue harus tahu soal ini. Nah, itu ada pengaruhnya juga nanti kita teman-teman masuk ke perusahaan gitu. Supaya teman-teman juga enggak shock culture gitu kan, kaget gitu masuk ke perusahaan pertama kali kerja. Kayak aku dulu juga gitu ya, aku baru pertama kali kerja, ya kayak, aduh ternyata di kantor tuh begini. Kalau mungkin ada orang bilang kayak, teori itu beda nanti kalau udah kerja, gitu kan ya. Jadi teman-teman penting, makanya tipsnya pertama-tama ya, kalau teman-teman misalkan supaya enggak kaget gitu, baru pertama kali masuk, teman-teman bisa ketika mau ngelamar kerja itu, kalian bisa cari tahu dulu nih, oh culture-nya misalnya di PT Ana Batik nih gimana, tuh kan teman-teman mungkin bisa lihat dari website-nya gitu kan, teman-teman lihat di website, lihat di YouTube, di Instagram, teman-teman bisa, setidaknya teman-teman punya gambaran sekilas gitu, oh di Ana Batik tuh ternyata kayak gini gitu. Nah terus nanti ketika masuk, tentunya skill-skills tadi ya, skill-skills yang dibutuhkan untuk di dunia kerja juga teman-teman harus siap gitu, supaya teman-teman nggak kaget. Terus nanti gimana nih caranya Kak? Ternyata pas sudah masuk, lah kok nggak cocok ya gitu. Aku udah masuk nggak cocok nih Kak gitu di perusahaannya gitu. Karena gini, ketika kita ngelamar kerja, ketika kita masuk nih di dalam dunia kerja, memang nggak selamanya bisa fit semuanya gitu. Bisa aja contoh nih, secara kerjaan aku udah oke banget gitu. Aku bisa kok ngerjain pekerjaan ini. Lingkungannya asik banget nih gitu. Culture-nya oke. Ternyata aku nggak cocok misalkan sama leadernya mungkin. Atau mungkin di tim, ada lah di tim bagian lain gitu. Mungkin komunikasinya agak sulit gitu. Mungkin secara relasi ke teman-temannya itu aku kayak kurang cocok. Atau mungkin tadi udah cocok lingkungannya gitu. Lingkungannya asik, kekeluargaan banget gitu. Aku seneng banget kerja di sini gitu. Ternyata dari secara kerjaannya aku ternyata ya aku kok masih kurang bisa ya gitu, kayak aduh aku bingung nih gimana nih aku ngerjainnya gitu. Secara job ternyata belum fit gitu. Nah, yang pasti itu tadi teman-teman siapkan skill-skillsnya yang dibutuhkan, teman-teman cari tahu dulu nih posisi yang teman-teman mau lamar itu tuh butuhnya apa, mereka kerjanya ngapain. Jadi teman-teman tahu culture-nya gimana, ketika teman-teman nih, teman-teman udah mau siap masuk ke dunia kerja nih, teman-teman bisa cari tahu culture-nya gimana, terus teman-teman juga cari tahu untuk pekerjaan ini kira-kira butuhnya apa gitu. Dan supaya nanti ketika teman-teman masuk, teman-teman nggak bingung gitu. Paling nggak teman-teman masih udah bisa beradaptasi lah gitu. Walaupun ya pasti kan di awal ada tetap belajarnya ya. Paling nggak teman-teman siapkan itu tadi, teman-teman tahulah tentang perusahaan ini. Terus teman-teman punya skills-nya apa, disiapkan, pekerjaannya tuh apa aja. Ya udah, menurut aku sih itu udah lumayan cukup sih untuk bisa survive di perusahaan untuk pertama kali masuk ya, gitu. Iya, betul. Nanti setelah masuk tetap aja setahu-taunya kita di awal, tapi tetap aja harus ada adaptability ya Kak dari kita sendiri ya. Iya, tetap harus ada adaptasinya juga dari kita. Ya. Oke, nanya ada pertanyaan nih Kak dari Aipasa Jeremiah. Nanya seperti ini, maaf Kak mau bertanya, kira-kira kalau buat bekerja nih, lebih penting pengalaman kerja atau further study ya, atau S2 ya? Kalau menurut Kak Naftali, gimana Kak? Lebih penting pengalaman kerja atau S2 gitu. Yes. Sebenarnya ketika ada pengalaman kerja, sebenarnya itu dua hal yang penting ya gitu. Misalkan ketika kita S2, pasti kan ilmunya semakin dalam nih gitu. Tapi ketika kita punya pengalaman kerja juga, seperti tadi aku bilang, kadang teori itu berbeda dengan di lapangan gitu ya. Pengalaman kerja gitu. Kadang ada yang dia udah S2,
tapi ternyata mereka karena S2 jadi kayak pengalamannya kurang gitu loh. Jadi ketika kerja kalah sama yang mungkin ini masih S1 gitu ya, tapi pengalamannya kerjanya banyak, karena pengalamannya mungkin dia udah lebih banyak menangani ini gitu. Ya sebenarnya sih menurut aku itu bijak-bijaknya kita sih gitu. Misalkan kalau emang kalian mau S2 dulu, it's okay gitu. Nggak apa-apa gitu. Sebenarnya nggak ada salah sih kalian mau, oh aku pengen kayaknya banyakin pengalaman kerja dulu deh baru S2. Atau aku mau S2 dulu terus baru kerja. Itu pilihan teman-teman. Lagi-lagi yang kita lihat itu yang tadi, skills-nya itu. Kalau misalkan memang teman-teman mau S2 dulu, ya silahkan. Berarti nanti teman-teman, oke, kalau gitu gue mau S2 dulu, ya udah nanti pas kerja ya teman-teman bisa tanya-tanya sama pengalaman-pengalaman yang udah teman-teman yang udah kerja, kan palingnya teman-teman punya bayangan tuh gitu. Teman-teman siapkan skill-skillsnya gitu. Jadi menurut aku sih lebih penting pengalaman kerja atau S2, sebenarnya dua-duanya sama-sama penting sih gitu. Cuma jadi lebih ke tergantung ke kitanya aja gitu, gimana pinter-pinternya kita untuk mempersiapkan diri kita untuk masuk di dunia kerja kayak gitu. Iya, betul sekali. Ya, dua-duanya penting. Jadi kalau yang mau S2 juga monggo, mumpung masih muda ya Kak ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaannya dari Yunike Yosef. Kak, kalau untuk startup, budget OSI kira-kira ideal berapa persen ya Kak dari total revenue perusahaan? Wah, kalau ini sih sebenarnya kalau udah soal budgeting seperti ini sebenarnya pertanyaan bagus sih. Cuman sebenarnya kalau untuk soal budgeting itu kan pasti sesuatu yang besar, butuh banyak perbincangan dan segala macam, dan pasti setiap perusahaan punya cara budgetingnya masing-masing gitu ya, butuhnya berapa atau apa, apalagi perusahaan startup gitu. Nah, mungkin kalau untuk ini nanti aku bakal coba cari-cari dulu ya gitu, nanti aku bisa hubungin lagi ke kamu gitu, kasih tahu kira-kira berapa sih gitu. Cuma ini pertanyaan yang bagus sih kalau untuk soal budgeting gini. Iya, betul. Saya juga, karena setiap perusahaan punya perhitungan masing-masing ya Kak ya. Dan gitu. tergantung industrinya apa. Tergantung industri itu kayak nggak bisa dipukul. Maksudnya nggak ada patokannya sih. Tapi nanti boleh, nanti mungkin Kakak boleh tayangin dulu nih Kak, yang tadi kontak Kakak LinkedIn sama Instagramnya. Oh iya. Soalnya teman-teman Binusian ada yang mau bertanya, tapi sayang waktu kita sudah habis. Udah habis ya. Ya, jadi mungkin Okay. Kak Naftali boleh ditayangin dulu akun Instagram sama LinkedIn-nya. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya-tanya soal OSI, soal Anabatik, soal gimana sih pertama kali mau untuk survive dan sebagainya, bisa langsung kontak ke Kak Naftali ya. Iya. Ya. Oke, bentar nih aku tampilin dulu. Ini sebentar lagi Kak Naftali mau tampilkan kontaknya, so teman-teman buru-buru capture, buru-buru foto. Cepet-cepet di capture, jangan sampai hilang kontaknya. Bisa kontak langsung ke Kak Naftali. Bentar. Nah, ini kalau teman-teman mau kontak aku bisa lewat LinkedIn. Kayak lewat LinkedIn juga lebih ini sih, lebih gampang kali ya. Iya, lewat boleh LinkedIn kontak ya. situ. Sekarang mahasiswa juga ada banyak kok yang aktif di LinkedIn. Iya. Oke. Ya karena di Binus ada Triple Swan nih Kak, ada internship. Kayaknya mungkin teman-teman ada yang mulai mau nanya nih, yang internship gimana? Karena meskipun cuma internship kan kita tetap harus menyesuaikan diri dengan culture perusahaan kan. Ya, gitu. Oke. Jadi teman-teman segera di-capture. Sudah semuanya. Oke. Kalau mau bertanya, Martian, masih bisa bertanya nggak? Bertanya langsung nanti ke LinkedIn atau ke Instagramnya Kak Naftali ya. Iya. Oke. Aku mau ini dong, dokumentasi foto sama teman-teman, boleh nggak? Oke, boleh. Tapi kita mau isi evaluasi dulu. Setelah ini nanti boleh. ya. Jadi Kak Naftali juga stay tune dulu ya Kak. Nanti
setelah teman-teman Binusian isi kuesioner, kita semua nyalain video kamera, kita foto sama-sama. Oke, boleh. Oke. Saya kembalikan kepada Kak Ayu. Kak Ayu, untuk kuesioner evaluasinya. Oke, Mbak Naftali, ternyata saya dapat bisikan nih sih. Oh iya? sambil teman-teman mengisi kuesioner, tadi saya membuka satu kesepakatan pertanyaan untuk Martian Lee. Martian Lee mau tanya apa? Tadi mau pertanyaannya, oh ini dia. Satu pertanyaan terakhir ya Kak Naftali ya. Siangka, saya ingin bertanya, apakah organization culture dalam sebuah organisasi atau perusahaan bisa berubah? Karena jika kita ambil contoh sebuah perusahaan yang sudah agak lama berdiri, pasti memiliki culture yang relate pada zamannya, tapi belum tentu relate di masa sekarang. Kira-kira faktor apa saja yang dipertimbangkan sebuah perusahaan atau organisasi untuk meng-re-evaluate culture-nya? Wah, luar biasa pertanyaannya. Jadi, kan biasa perusahaan, mungkin kalau anak batik masih era 2000-an, tapi kan ada nih, Kak, perusahaan-perusahaan yang udah dari 80-an gitu. Nah, culture-nya itu kan beda nih sama yang sekarang. Gimana ya, Kak? Faktor-faktor apa yang dipertimbangkan sehingga perusahaan itu perlu evaluasi culture? Oke, hal-halnya itu ini karena penyesuaiannya kan pasti, sorry, aku di mute gak? Oh enggak deh ya, dengar ya suara aku ya. Untuk biasanya apa sih yang mau disesuaikan gitu, faktor-faktor apa yang bisa kita lihat gitu ya ketika mau mengganti sebuah culture, misalkan dari segi finansialnya gitu, kita bisa lihat nih untuk segi finansialnya apa perlukah kita juga merubah culture-nya gitu, terus atau mungkin customer-nya gitu. Terus customer-nya kita gimana nih sekarang gitu. Mungkin dulu customer-nya di bidang ini ternyata karena kita harus ada adaptability-nya juga perusahaannya, mungkin kita juga ternyata meraih customer-customer yang di bidang ini. Nah, pasti kan kita juga harus sesuaikan dari segi customer-nya. Kemudian dari internal organisasinya sendiri itu juga perlu dilihat gitu. Gimana nih untuk dalam perusahaan kita sendiri penting nggak gitu, perlu nggak gitu untuk meningkatkan quality of work-nya, misalkan kayak tadi gitu-gitu, perlu nggak kita harus ubah juga culture-nya. Terus terakhir mungkin dari segi learning-nya juga, karena kan nggak mungkin kan kita nggak perbaruin pengetahuannya kita juga, mungkin dari segi culture untuk learning-nya gimana gitu. Jadi bisa dilihat dari segi, mungkin dari segi finansialnya, dari segi customer-nya gimana, kemudian dari segi internal organisasinya juga gimana gitu. Kemudian dari segi learning-nya. Jadi sepaket gitu ya. Banyak dilihatnya gitu semuanya. Jadi nggak bisa cuma dari satu-satu doang gitu. Takutnya nanti di sini diperhatikan terus yang sini enggak gitu. Jadinya nggak seimbang, nggak balance gitu. Makanya kayak gitu. Oke, jadi mengganti culture itu bukan proses membalikan telapak tangan. Iya, memang kalau soal culture itu memang jangka waktunya panjang gitu. Tapi nanti kalau udah oke gitu, udah berhasil, udah strong culture-nya itu tuh kayak, wah, terbayarkan lah semuanya gitu. Iya, betul sekali. Jadi teman-teman buat yang tertarik, kan kalau tadi kan Kak Naftali dari psikologi, tapi kalau non-psikologi dan teman-teman tertarik dengan bidang people development, monggo banget ya Kak ya, karena ini adalah ladang yang sangat-sangat menarik banget gitu untuk mengembangkan semua skill kayaknya, mulai dari komunikasi, karena akan komunikasi dari
level yang paling bawah sampai level paling tinggi di perusahaan. Ya, itu banyak banget belajarnya. Oke, Martian Lee, thank you banget ya, Kak. Ya, thank you. Sama-sama. Thank you banget Martian Lee buat pertanyaan yang ciamik. Oke, teman-teman. Apakah sudah semua yang sudah selesai mengerjakan evaluasi boleh ketik yes di chat box-nya? Yes. Oke, yang sudah boleh sama-sama buka kameranya, video cam-nya. Saya berharap meskipun kalian di rumah, tapi kalian tetap kece-kece ya, dan udah mandi semua ya. Semoga ya, Binusian ya, semoga sudah mandi semua ya, meskipun di rumah. Oh, dia ngaku loh, belum. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, Kak Ayu mungkin boleh di stop share dulu, supaya muka-mukanya bisa lebih kelihatan muka teman-teman Binusiannya. Yang belum mandi nggak apa-apa, karena Zoom tidak bisa mendeteksi mana yang sudah mandi maupun belum. Oke, ada yang nggak bisa, it's okay kalau nggak bisa. Bentar ya, aku lagi berusaha untuk stop share. Oke. Nanti Kak Yudo dan Kak Susi boleh membantu untuk foto-foto ya. Jadi kalian nggak apa-apa belum mandi, yang penting senyumnya selebar senyum Pepsodent. Rambutnya dirapikan ya. Oke, sudah ada beberapa yang menyalakan video cam-nya. Oke. Siap-siap ya. Ya, ada 11 halaman nih Kak Yudo. Sebentar. Oke, semuanya bilang tempe ya, biar senyumnya cerah. Nanti dikirimin ke aku kan ya fotonya ya? Satu. Iya, nanti kita kirimin. Oke. Ini kan kita kan ada 11 nih ya. Ada 11 slide ya. Jadi ini kita akan tag 11 ya buat. Oh iya, oke. Oke. Boleh bergaya nggak nih? Iya, bergaya. Oke. 1, 2, 3. Tempe. Sekali lagi, sorry. Sebentar. Selanjutnya, slide kedua. Oke. Mbak Susi gimana Mbak Susi? Justis. Aduh, di aku masih pada belum nongol, yang slide kedua. Boleh di backup Kareta juga dan Kak Susi. Aku udah di slide kedua milikku ya. Slide udah ya, 2 udah. Aku pun sudah ya. Slide ketiga. Tempe, senyumnya ditahan ya, senyumnya ya. Iya, senyum aja nggak apa-apa, belum mandi nggak apa-apa, yang penting senyum. Senyum aja nggak apa-apa. Ini aku senyum terus nih. Aku bingung udah di foto atau belum ini. Iya, aku juga nggak apa-apa Kak, kita harus tetap senyum. Karena kita nggak tahu kita ada di slide berapa. Halo. Halo, nama saya Kevin. Hai Kevin. Cuacanya sedang mendung, jadi rada gelap di daerah saya. Oke. Naon tepai is? Oke, sudahkah Kak? Belum. Oke, tahan sebentar lagi. Tahan ya. Ini lagi apa, Pak? Ini kita lagi foto-foto sebentar. Lagi foto. Karena Saya ada gelap, 11 saya gelap nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Soalnya saya sambil main PUBG juga ini. Waduh. Sama teman saya Luis namanya. Mabar nih, mabar. Kabar ya, Aduh. Maniko. Kabar. Aku lagi sambil main. Sudah ya. Oke. Udah ya. Teman-teman boleh saying goodbye buat Kak Naftali. Thank you Kak. Thank you semuanya. Buat sesinya yang luar biasa hari ini. Hopefully kita bisa bertemu di lain kesempatan.
Oke, semuanya. Thank you. Ya, thank you buat teman-teman Binusian, tetap semangat Thank di you. rumah. Enam kali. Stay Iya, thank healthy. you. Thank you. Thank you, Kak. Terima kasih semua. Dadah Terima semuanya. kasih. Thank you, Kak. Bye-bye. Thank you. Ini udah bisa stop video atau gimana? Sudah bisa Kak, sudah bisa live. Oh, oke, bisa live ya. Oke, thank you ya semuanya Terima ya. kasih. Thank you. Thank you. Dadah loh. Bye, sampai ketemu. Teman-teman boleh live. Kan saya end meeting sekarang ya. Ya, boleh. Yuk, sampai jumpa. Sampai jumpa.